cerita begini. Contoh karena AI itu kadang-kadang yang AI yang sekarang AI itu sebenarnya luas Mas ya. Machine learning itu adalah pembelajaran atau keputusan mesin berdasarkan yang tidak terlalu rumit lah ya. Itu namanya machine learning. Tapi kalau udah rumit seperti tadi mengenali bahwa muka ini adalah Andri, mengenali bahwa komputer mengenali saya ngomong apa, itu udah mulai rumit ya, itu lebih rumit. Jadi levelnya AI itu banyak ya. Kemudian pertanyaannya adalah sebenarnya yang jadi big question, AI yang rumit itu rata-rata akurat Mas, tapi kita nggak ngerti cara mikirnya. Nah, itu namanya deep learning ya. Kita nggak ngerti cara mikir, kok bisa begitu? Ya memang tadi saya cerita ada hubungan antar variabel data yang sangat kompleks, saking kompleksnya manusia nggak bisa ngikutin. Ya, contohnya yaitu mengenali muka saya dan mukanya Mas Pandu, ya kan repot ya. Misalkan ini Andri apa Pandu gitu ya. Oh ini Andri, kenapa? Ya kalau dari rambut jelas, kita prediktor tepat. Tapi kalau dari hidung kan nggak bisa ya, nggak bisa jelasin gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngomongin jika hidungnya lebarnya segini ya, nggak mungkin ya. Tapi mesin itu bisa lihat rasio hidung, rasio muka ya, rasio ini. Apalagi kalau kita sudah nggak offline ya, kelihatan nanti tinggi badan, berat badan. Nah kita bisa prediksi ya. Nah tapi di banyak hal AI yang sangat akurat ini itu sangat dikembangkan saat ini ya. Tapi kita nggak bisa mengurai kenapa dia berkeputusan itu. Kenapa dia berkeputusan bahwa gambar ini adalah Andri, gambar ini adalah Pandu ya. Contohnya implementasi gini. Misalkan saya mau mengoperasi otak orang gitu ya, dokter mengoperasi otak orang. Biasanya itu kan butuh presisi yang sangat tinggi dan manusia itu nggak ada yang bisa. Dokter secanggih-canggihnya begitu usia bertambah matanya plus, tangannya gemeter gitu ya, nggak ada yang bisa ngalahin AI. Terus kenapa AI bisa detail? Nah itu kita nggak peduli Mas. Yang penting manusianya selamat di operasi ya. Tapi kalau AI disuruh jadi hakim, contohnya AI disuruh jadi hakim, ada orang nyuri sendal dihukum 5 tahun gitu ya sama AI-nya, dihukum 5 tahun. Orangnya protes, wah kenapa saya 5 tahun cuma sendal? Itu nggak bisa menceritakan, tapi itu akurat gitu. Nah itu problem di etika AI saat ini ya. Nah kalau pertanyaan tadi Mas, bagaimana membuat yang kita mau, yaitu tergantung yang mendesain AI-nya. Sebenarnya itu AI itu mengikuti behavior kita, Mas. Contohnya misalkan Mas Pandu tadi pengen jadi presiden, pengen jadi politician, sering-sering baca tentang politik, maka otomatis akan disajikan ya, berita kontekstual dengan politik ya. Nanti akan sesudah politik nanti dengan demokrasi, dengan republik, dengan sosiologi, dengan ekonomi yang berdekatan ya, isu-isu yang berdekatan. Nah, cara kerja AI seperti itu. Begitu, Mas.